Masih gak sama mobil Lexus yang waktu itu launching di JAW tapi masih prototipenya doang. Nah sekarang di sebelah Claudia ini udah versi produksinya nih, tapi ada perbedaan sama yang waktu di JAW. Nanti kita bahas sama-sama. Kalau misalkan kita lihat nih dari harganya yang di atas 2 miliar, itu ada dua pembanding mobil yang sama kayak ini, yaitu ada BMW iX sama Tesla Model X. Seperti apa mobil ini nanti Claudia akan test drive juga. Jadi tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Kompas Otomotif. Kita lanjut ke videonya. Teman-teman, jadi perbedaan Lexus RZ 450e yang produksi sama yang prototipe kemarin di JAW itu dari warnanya. Kalau yang diproduksi ini dia warnanya dual tone, dari mulai spindle grille sampai ke kap, ke atas, ke belakang itu warnanya hitam. Kalau yang di prototipenya itu warnanya sama semua, biru kayak bodinya. Nah, untuk keseluruhan kayak seperti fender dan bumper belakangnya itu masih sama, warnanya gloss black. Untuk bagian bannya itu dia ring 20, yang bagian depan 23555 dan yang bagian belakang 25545. Warna dari kaki-kakinya itu warna ciri khas Lexus banget ya, dia shadow chrome yang bikin mobil ini kelihatan tambah mewah banget. Kalau dia itu sebenarnya nggak sabar untuk lihat interiornya. Kita daripada kelamaan mending langsung aja lihat yuk. Nah untuk bukan pintunya, ini cuman ornamen aja, tombolnya ada di dalam sini, jadi tinggal dipencet, dah kebuka deh pintunya. Oke, kalau misalkan kita lihat first impression dari interiornya itu kayaknya simpel ya, tapi sebenarnya banyak banget nih fitur-fitur yang ada di mobil ini. Tapi kalau dia mau bahas satu nih, dari mulai pintunya dulu deh. Pintunya ini kombinasi, dia ada soft touch sama suede-nya di bagian bawahnya. Terus untuk bagian pintunya ini bisa dibuka dengan dua cara, jadi modelnya e-latch gitu ya, jadi bisa dipencet dan kalau mau buka ditarik juga bisa, tapi harus 2 kali. Terus untuk bagian kursinya dia ada kombinasi nih dua bahan, suede sama kulit. Tapi ini dikombinasinya sama suede ya. Jadi kulitnya dikit banget, cuman di samping sini aja sampai bawah. Di samping-sampingnya untuk mempermanis aja, sama ada stitching putihnya. Terus ini karena kursinya udah heated dan ventilated, jadi dia ada lubang-lubangnya. Sekarang kita masuk ya ke dalam interiornya. Untuk kursinya ini nyaman banget dan pengaturannya semua sudah elektris. Ada memory seatnya juga yang bisa kalian set di bagian depan kalian. Dan untuk pengaturan kursi elektrisnya itu hanya ada di baris pertama. Oke, untuk headroomnya ini Claudia tingginya 155 cm dan ini jaraknya sejengkal tangan. Tapi itu juga kalau misalkan diturunin kursinya kita akan dapat headroom yang lebih luas lagi. Jadi tergantung lagi sama tinggi badan kalian masing-masing. Untuk setirnya, nah ini setirnya kayak model-model Lexus, cuman yang bikin beda adalah bahan dari setir yang dipakai nih. Ini bahannya kayaknya kulit ya, cuman dia nggak ada motif kulitnya, halus aja gitu, terus empuk. Empuk, di dalamnya sini ada jahitannya rapih dan pastinya ada tombol-tombol audio steering switch dan cruise controlnya di sebelah kanan. Nah di setirnya ini juga ada pedal shift, tapi ini bukan untuk ngatur gigi, tapi untuk regenerative braking. Nanti akan kita bahas pada saat test drive. Terus juga untuk setirnya dia udah tilt and telescopic dan pengaturannya sudah elektris. Terus juga ada head up display yang bisa kalian ganti-ganti lewat head unit. Plus MID-nya juga sudah full TFT. Kita lanjut nih ke head unitnya. Jadi head unitnya ini 14 inci. Gede ya. Kenapa gede? Karena ya memang semua operasi di mobil ini bisa dioperasikan lewat head unit. Mulai dari peta, bisa dengar lagu juga, telepon, terus sama yang paling utama adalah ini dia. Ini ada drive mode, normal, sport, eco range. Nanti kita coba satu-satu. Terus ada driving assist. Ini semua pengaturan safety sense yang ada di mobil ini bisa disetting lewat head unitnya. Terus kalau kita ke bawah lagi nih masih banyak lagi, ada all wheel drive-nya. Nah ini kalian bisa lihat simulasi dari all wheel drive di mobil ini. Selain itu juga ada tekanan ban, jadi kalian nggak usah bingung
berapa tekanan ban kalian. Di settingan sini kita bisa ganti ambient lights-nya, ini illumination, nah ini bisa diganti nih mau warna apa aja, itu bisa. Terus juga kalau di bawah sini itu akan ada lebih banyak lagi fitur-fitur yang bisa kalian lihat mengenai mobil ini. Dan di settingan yang sebelah sini itu adalah untuk ngesetting head unitnya, dari mulai sound, wifi, bluetooth itu ada di setting sebelah sini. Nah teman-teman, kalau misalkan kalian mau singkat aja buka yang ini, kalian tinggal klik yang ini aja. Nah itu langsung dapat shortcutnya nih. Ada drive mode di sini, terus ada head up display yang tadi aku bilang bisa disetting lewat head unit, sama ada drive mode serta vehicle accessories dari mobil ini. Untuk AC juga bisa kalian operasikan lewat head unit, heated seat, ventilated seat, serta ini heated steer. Jadi yang tadi setirnya bisa dihangatkan itu kalian bisa klik lewat head unit. Terus untuk ini adalah tombol untuk suhu, ada kanan kiri 2, dan kalau kita ke bawah lagi ini ada colokan untuk Type C, chargeran Type C, serta kamera 360 di sebelah sini. Dan di sebelah tombol kamera 360 ada parking assist. Nah setelah itu di bawahnya di sini ada wireless charging, tapi wireless chargingnya nggak ada on off-nya nih. Terus kalau kita geser lagi ke konsolnya, ini cakep banget ya karena dia ada motif kayunya gitu. Di sini ada 2 cup holder. Di samping sini ada tuas transmisi, modelnya knob gitu. Dan ini ada parking hold serta traction control dan parking brake elektrik. Di bawahnya itu juga ada tempat penyimpanan ekstra. Terus untuk di atas ini adalah tempat penyimpanan ekstra yang bisa dibuka dari sini dan dari sini juga. Nah ini ada panoramic sunroof, tapi dia nggak ada tutupnya nih karena udah ada kaca filmnya, jadi udah agak gelap. Tapi kalau di luar negeri itu sama, nggak ada tutupnya juga, cuman ada electric chromatic glass, jadi dia bisa diatur gelap sama terangnya. Ini kan kondisinya waktu Claudia coba mobil ini agak mendung ya. Sejauh ini tetap nyaman aja kondisi kabinnya dengan panoramic sunroof yang nggak ada tutupnya. Jadi kalau dia nggak tahu kalau misalkan pada saat kondisi terik matahari itu gimana. Sekarang kita akan jalan-jalan pakai Lexus RZ 450i dan Claudia akan mencoba impresi berkendara dari mobil ini. Kalau misalkan untuk visibilitasnya mobil ini oke, dia depan, belakang itu aman, kaca spion kanan kiri juga aman. Apalagi ya terutama spion tengah sini ke belakang itu dia kelihatan banget ya. Sama ini kan kacanya dia landai terus dia lebar, jadi visibilitas ke depannya itu kelihatan banget. Apalagi yang untuk Claudia tingginya itu 155 cm, jadi masih oke. Ini juga MID-nya nggak nutupin pandangan kita ke depan. Nah terus kalau misalkan untuk suspensinya, mobil ini suspensinya menurut Claudia lembut, empuk, enak banget kalau misalkan di bawah jalan. Kalau kita lagi lewatin polisi tidur atau jalanannya agak rusak, kayak rasanya tuh kita lagi jalan di atas busa empuk ya gitu. Jadi karena saking softnya gitu, kita kayak lagi jalan di busa yang empuk tapi masih ada tekanannya juga. Jadi nggak yang halus banget gitu, nggak. Cuman ini bener-bener empuk banget suspensi dari mobil ini. Untuk kenyamanannya, mobil ini sudah cukup nyaman banget buat Claudia karena dia sudah driver oriented dan semua fiturnya itu mudah dijangkau, seperti AC, head unitnya itu sangat-sangat mudah dijangkau, dan untuk audionya juga itu udah pakai Mark & Levinson. Terus juga untuk posisi duduknya dia empuk, bangkunya tuh kayak gigit gitu loh ke kita, cuman nggak keras. Bangkunya kayak gigit kita gitu, cuman nggak keras. Jadi kalau misalkan untuk dipakai perjalanan yang jauh itu enak banget nih senderannya.
Di sini tuh agak timbul ke depan gitu, jadi untuk senderannya enak banget. Untuk handlingnya, mobil ini dia udah electric power steering. Nah, setirnya ini termasuk yang sensitif ya, karena kalau kita geser dikit, setirnya ini bannya dia udah keikutan geser gitu. Jadi ini setirnya yang termasuk sensitif, tapi kalau misalkan kita rubah driving mode-nya, itu akan ada terasa perbedaan juga di setirnya. Kalau misalkan kita rubah ke mode berkendara yang sport, nah itu setirnya itu agak kenceng atau agak gigit dikit, cuman gak terlalu spesifik perbedaannya sama yang normal. Jadi untuk setirnya ini dia sensitif dan presisi. Mobil ini sistem menggeraknya itu udah all wheel drive, jadi motornya itu ada di depan dan di belakang, namanya direct 4. Nah, sistem menggerak ini ditenagai oleh baterai berkapasitas 201 ampere dan untuk total power dari baterainya itu di 71 kW. Jadi dengan kapasitas baterai yang tadi, mobil ini dapat mengeluarkan tenaga sebesar 308 horsepower dan torsinya di 438 Nm. Terus juga untuk driving range mobil ini atau jarak tempuh dari mobil ini, dia dapat melaju sejauh 400 km. Untuk rasa berkendaranya, mobil ini enak banget ya untuk dibawa di jalan gitu ya, karena ya itu tadi dia motornya di depan belakang, jadi dia dibawa jalan santai dia enak, terus dia mau dibawa lari juga bisa. Terus juga mobil ini tuh laju banget ya, jadi semisal ada mungkin beberapa orang yang belum terbiasa atau yang masih menyesuaikan membawa mobil dari konvensional ke listrik, itu akan ngerasa beda, tapi itu bisa disesuaikan pakai pedal shift ini nih. Jadi pedal shift yang disetir ini bukan untuk pindah-pindah gigi, tapi dia untuk regenerative braking. Sekarang kita akan mencoba mode berkendara. Ini kita ke bagian pengaturan di head unitnya. Jadi ada mode normal, sport, eco sama range, terus juga ada custom. Sekarang kalau dia mau coba yang mode sport. Oh iya deng, nih kalau di mode sport ya. Jadi seperti yang kalau dia bilang, kalau misalkan setirnya ini sensitif kayak enteng gitu, pada saat kalau dia pindah ke mode sport, dia lebih agak berat, lebih jejak dibandingkan yang mode normal. Kalau misalkan yang di mode eco itu dia nggak ada perubahan di setirnya, karena di head unitnya sendiri dia dikasih informasi warna semacam mana sih yang dirubah kalau kita ganti mode gitu. Nah kalau di sport itu dia kan ada di mesin, jadi suspensi sama di setirnya. Nah kalau di eco nih setirnya nggak nyala lampunya, berarti setirnya nggak ada perubahan. Nah sekarang aku lagi nyoba yang mode range. Ini dia mirip-mirip sih sama yang eco. Dan kalau misalkan kita ganti ke mode range nih, dia AC-nya mati. Karena ya itu tadi untuk mengoptimalkan jarak tempuh dari mobil ini. Jadi sebisa mungkin diefisiensikan, jadi AC-nya mati. Sekarang akselerasi pakai mode normal. Wah, kaget. Kurangin. Gak bisa. Kaget. Oke, mantap akselerasinya. Oke, tadi kalau dia udah test drive, sekarang giliran kalau dia nyobain duduk di baris kedua atau di kursi penumpang nih. First impressionnya pasti ya bangkunya nyaman, dia dudukannya pas banget nih, jadi nggak bikin tolong ekor kalian pegel, di bagian sininya nggak keras. Terus juga untuk dudukan pahanya ini juga pas, kalau dia tingginya 155 cm dan kursi depan udah disetting untuk pengemudi yang tingginya di sekitaran 171, jadi masih banyak space untuk legroomnya, bahkan kalau dia masih bisa selonjoran kaki nih. Jadi emang untuk baris keduanya itu legroom
adjustable untuk yang bagian belakang ketiganya, sama seperti yang bagian depan juga. Dan selain dari kenyamanan tempat duduk, terus juga suspensi di bagian belakang ini juga sama kayak yang depan ya, empuk. Tapi memang nggak seempuk pada saat kita jadi pengemudi ya. Jadi di belakang masih agak lebih berasa dibandingkan yang depan, tapi masih sama-sama empuk. Terus juga untuk keseluruhan dari mobil ini tuh ya, yang pastinya kekedapan dari mobil ini juga udah cukup kedap banget ya, karena kacanya juga 2 lapis, terus dia karetnya tebal, jadi udah mobil listrik, gak ada suaranya, ditambah cabinnya kedap juga, jadi makin nyaman nih kalian duduk di belakang ataupun jadi pengemudi. Terus juga dia karena panoramik sunroofnya sampai belakang, jadi ini terang nih sampai belakang. Tapi kalau misalkan malam itu kalian bisa nyalain lampu di sebelah sini, tinggal disentuh aja dia lampunya nyala di bagian belakang. Selain itu di depan sini juga ada AC 2 plus heated seat untuk kedua kursinya. Jadi sini ada tombol heated seatnya untuk kedua kursinya. Ada juga Type C 2, sama di bawah sini ada lighter tambahan. Jadi lighternya ada di bagian belakang dan bagian depan. Overall untuk bagian belakangnya ini nyaman sekali, apalagi kalau misalkan untuk perjalanan jauh itu kalian bakalan ngerasain banget kenyamanan dari mobil Lexus RZ 450e. Mobil ini dibanderol seharga 2,29 miliar rupiah on the road Jakarta. Dan itu tadi adalah impresi atau rasa berkendara dari Lexus RZ 450e. Jadi Lexus ini tetap mempertahankan kemewahannya, tetap mempertahankan teknologi dan fitur-fitur canggih yang ada di mobil ini hingga material bahan yang dipilih untuk mobil ini. Tapi dari keseluruhan itu ada satu yang mengajak Claudia, yaitu di bagian sini untuk penempatan dari ban serepnya itu ada di bagasi. Jadi menurut Claudia ini agak ngambil tempat untuk kalian naruh-naruh barang seperti koper ataupun tas yang lebih besar lagi. Jadi kalau naruh koper kayaknya agak susah ya, nggak mau ditaruh di mana, di sini atau di samping sini gitu. Cuman ya bagus sih karena mobil ini udah dikasih ban serep. Biasanya ada yang cuma dikasih tire kit doang. Ini udah ada ban serep plus, nah di bawah sini itu ada tempat penyimpanan lagi. Cuman bukannya agak ribet ya gara-gara ada bannya. Cuman ini lengkap banget nih. Ini ada tas tempat charger, terus juga ada safety triangle di sebelah sini. Ada P3K, sama yang paling keren sih ini sih. Ini care kit, masih disegel semua, dan jadi kalian ini udah lengkap banget nih di dalam mobil ini. Ada kanebo, ada busa untuk kalian nyuci, terus sama ada banyak-banyak ya care kit untuk mobil ini lah. Jadi udah lengkap banget nih, jarang-jarang ada di mobil-mobil lain. Nah itu aja satu hal yang mengganjal buat Claudia, yaitu penempatan ban serep di bagian bagasi belakang. Oke, jadi tadi dari seluruh kecanggihan fitur dan teknologi serta kenyamanan diberikan oleh mobil ini, tadi ada satu yang agak sedikit mengganjal, yaitu penempatan ban serep di bagian belakang yang membuat kita tuh jadi kurang ya, untuk naruh barangnya tuh jadi kurang gitu. Tapi overall untuk mobil ini semuanya oke ya. Tadi Claudia juga ada test drive juga, tes akselerasi juga. Dan untuk pengecasannya itu sekitar 1,5 jam untuk yang DC, dan kalau yang AC itu sekitar 10 jam. Oke, segitu dulu aja untuk video kali ini. Semoga teman-teman suka sama videonya. Jangan lupa untuk selalu pantengin channel Kompas Otomotif, like, comment, share, sama subscribe, dan klik lonceng notifikasinya supaya teman-teman tetap update sama video-video kita. Kita ketemu lagi kapan-kapan.